Oke, perkenalkan, saya Jihan Alia Kanita dengan NIM 24055551120 Teknologi Basis Data kelas D. Kali ini akan menjelaskan penggunaan function, yang dimana sebelumnya saya menjelaskan store procedure. Kali ini function ini gunanya khusus untuk ngitung atau ngembaliin nilai tertentu gitu. Jadi mirip seperti rumus-rumus yang bisa kita pakai ulang-ulang. Jadi beda dengan store procedure, function ini wajib punya nilai return balik. Cuman bisa input doang kayaknya ya. Jadi hanya boleh punya return. Nah, jadi langsung aja saya menggunakan database saya seperti sebelumnya. Use langsung input shop. Oke, udah masuk. Saya akan memperlihatkan tabel saya. Select from gaji. Oke, ini gaji saya, tabel gaji. Ini mana kita coba aja. Saya ingin ngitung gaji pokok total semuanya ini, semua karyawan. Saya bisa pakai function, dimana function ini kita pakai delimiter juga untuk membedakan yang mana kode pada dalam function dan untuk mengakhiri function. Delimiter, ganti create function, kita namain aja gaji pokok, total pokok, Nah, di sini parameter kosong. Nah, kalau di function kita tuh pakai returns, ngisi tipe data desimal, 10,2, 2 angka di belakang koma. Nah, baru kita bisa mulai begin, sama kayak sebelumnya kita begin dan diakhiri dengan ending. Nah, begin, kita deklarasi, declare total dari itu desimal, declare desimal tipe datanya 2, jangan lupa koma, select. Nah, kita select pokok. Sum pokok ini maksudnya kita sum, kita tambahkan semuanya dari kolom pokok ini. Nah, udah apa, di into total, disimpan di total dari tabel gaji. Kita return total, baru kita bisa ending. Oke, query. Nah, untuk melihatnya kita tuh bukan pakai call, tapi kita tuh pakainya select. Nah, untuk nge-selectnya kita juga bisa nge-setnya jadi variable global. Jadi bisa A, bisa apa aja, total, kayak total dengan total gaji pokok gitu. Total pokok. Belum ganti delimiter. Nah, oke. Kita select. Jadi total itu dapatnya 40 juta. Nah, jadi hasil dari ini ada di sini, disimpan gitu. Nah, itu salah satu penggunaan dari function. Yang lain, contoh yang lain. Nah, ini kan nggak ada itunya nih, parameternya total pokok. Nah, sekarang dipanggil juga nggak ada. Nah, kita bisa pakai parameter. Contohnya, kita liatin lagi ya tabel karyawannya, tabel ini. Select
from gaji, lihatin lagi. Oke, itu tuh kita ulang lagi ya, create function, delimiternya masih kan jadi gini, create function, hitung bonus. Sekarang kita pengen hitung bonusnya. Kita kasih parameter ID, namanya ID dengan tipe data integer. Kita balikkan, returns kasih namanya desimal 10,2. Baru kita bisa begin. Kita deklarasi bonus desimal 10. Oke, nama bonusnya udah. Sekarang select tunjangan kita dikali tunjangannya berapa ya. Kita baik banget dah, tunjangannya kita kali 0,5. 0,1 aja, 10% atau 50%, naik tunjangannya 50%. Itu bonus from, jadi itu bonus from dari gaji. Tunjangan itu ada di gaji, dimana kita karyawan di karyawan itu pakai ID ini. Oke guys, kita balikin, return bonus, kita stop. Oke, query oke. Untuk melihatnya kita pakai set aja. Namanya bonus, tadi total, sekarang bonus. Tadi namanya hitung bonus ya, hitung bonus. Nah, ini dengan parameter ini kita bisa pilih ID karyawannya. ID karyawan berapa gitu, 2. Misalnya ID karyawan 2 dah, 2. Belum ganti delimiter. Oke, select bonus. Belum ganti lagi bonus. Oke, 200.000. Jadi maksudnya 200.000 ini dapat dari mana? Nah, jadi kan ID karyawan 2 dapat bonus 50%. Jadi dia tunjangannya 400.000 nih. Tunjangannya 400.000. Dia dapat 50%, otomatis 50% setengah dari 400 ini adalah 200.000. Jadi dia dapat gaji pokok, dapat gaji tunjangan, dapat gaji bonus juga. Nah, terus saya juga mau coba untuk ngecek usia. Jadi select karyawan, select from karyawan, ini ada usianya, dimana sekarang saya ingin ngecek umurnya, bikin tabel cek umur ya, dimana ingin ngebagi nih jadi dua kategori usia. Jadi ada yang dewasa, ada yang masih muda gitu. Create function cek umur, itu usia integer. Kita returns
varchar nya 10 aja, deterministik, tandanya ini gak ganti gitu ya. Begin, mulai declare kategori, jadi kategorinya varchar 10 juga. Terus jika umur jika usia lebih ya, lebih dari berapa ya, lebih dari 18, lebih dari 18, maka dan maka kita set perhatian. Diumumkan kepada pengunjung perpustakaan bahwa jam buka layanan perpustakaan mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 7 malam. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Oke, mohon maaf, kita lanjut lagi. Set kategori, kita set kategori itu itu jadi dewasa atau di atas 21 ya, di atas 21 dah, di atas 21 dewasa. Else kita set kategori masih anak-anak, dewasa anak dah, boleh ya. And if udah, and if nya udah, kita return, balikin lagi kategori. Selesai, harusnya bisa. Oke, query, oke. Delimiter kita balikin lagi, hampir lupa. Coba kita show, kita select, cek umur, kita set add umur sama dengan cek umur. Cek, salah. Kita bisa select umur, lupa, ini bisa masukin cek umur, misalnya yang ketiga, anak. Oh, salah. Ini usia, kita harusnya ke ID. Jadi kalau mau, saya nih rencananya cek umur yang ID karyawan yang ketiga, itu harusnya kan dua-dua tuh, harusnya tiga, harusnya ini kan dewasa kan ya, cuman ini ngebacanya cek umur kalau dia 3 tahun berarti dia anak. Nah, berarti harusnya nih saya ganti jadi ID gitu. Gak apa-apa, ini jadi hal yang bagus juga karena kita bisa masukkan ke store prosedur. Cek umur ini bisa kita masukkan ke store prosedur. Contohnya kita balikin lagi ya, create prosedur. Ingat dong, apa ya, kategori umur, ingat ya, umur. Oke. Itu bikin select, untuk masih ingat, kita select ada nama, usia, jenis kelamin, jangan ada jenis kelamin, usia, itu kita kasih cek umur itu oke.
umur, usia. Nih, usia. S, kategori. Jadi kategorinya berdasarkan kategori kedewasaan anak ini. Kategori. From, dari karyawan. Kata benar karyawan nih. Karyawan. Oke. Harus kita bisa selesaiin. Oke, query. Kita call. Call. Apa nih call? Oh, kategori umur. Oke, harusnya bisa. Kalau kategori umur. Oh, 2 kali. Oh, salah. Nih, 2 kali karena kalau 2 kali. Kok bisa? Saya nggak ngetik ini. Atau saya ngetik ya? Oke, nggak apa-apa. Tandanya bisa. Ini select nama, usia, cek umur kategori anak. Nih, 21 udah dewasa. Tandanya. Oke, kita lanjut. Tandanya start prosedurnya udah. Sekarang kita juga bisa ngitung gaji bersih. Saya cuma ngitung gaji bersih. Create function ya. Create function. Namanya gaji bersih. Gaji bersihnya ini ada gaji pokok, integer, sama ada potongan. Integer juga. Kita returns kalau function kayak integer. Itu deterministic. Ini pakai aja ya. Kita mulai. Return. Simple aja ya. Gaji pokok. Dikurangi potongan. Selesai dah. Oke. Terus ya, kalau mau lihat, coba yang ini ya, ini udah bikin, berarti kita bisa coba bikin start prosedurnya. Create prosedur. Nampilin gaji, view gaji bersih, view gaji bersih. Mulai aja. Kalau ini kasih nama, gaji pokok, potongannya, terus hitung gaji dari fungsinya. Tadi namanya gaji bersih. Gaji bersih. Ini gimana gaji bersih itu ada gaji pokok sama ada. Ini pakai itu ya? Enggak pakai itu. Sama ada potongannya. Nah, sebagai gaji bersih. Namanya gaji bersih. Oke, gaji bersih. Harus bisa. Dan ini dari karyawan. Berlupa. Kita error. Alamak, aku lupa. Ini kita lupanya like. Oke. Bikin. Ini apa? Namanya diapain? Kejupanya diapain? Diselect. Lupa. Diselect dari karyawan. Terus baru bisa end. Semoga bisa.
Oke, oke, tinggal panggil call view gaji bersih, harusnya bisa. Oke, gaji bersihnya dikurangin aja nih. Pada 500, 400, 4 juta gitu. Oke. Terus terakhir ya, apa ya? Total gaji bersih. Soal gaji bersih itu juga kita bisa lakuin sesuatu lagi hal. Coba yang total gaji bersih yang tadi itu kita sorotin berdasarkan gender. Select from karyawan. Ya, gender, jenis kelamin. Jadi delimiternya masih sama ya. Oke, kita langsung aja create function. Create function total gaji bersih, bukan gaji by gender. Itu kita kasih parameternya jenis kelamin. Jenis kelamin itu integer. Varchar dong. Varchar dong. Kalau varchar berarti kita ulang lagi aja, kita tutup. Tes suara. Oke, ulang lagi. Kita create function total gaji by gender pakai varchar nya 10. Kita returns integer data minus tick begin declare total integer default nya 0. Declare lagi untuk variable tone kita defaultnya juga 0. Declare integer, kita declare gaji itu integer, terus declare potong itu integer. Terus kita pakai kursor untuk ngambil data karyawannya berdasarkan dari ini jenis kelamin. Pakai kursor. Cara pakai kursor tuh kita declare juga. Kursornya tuh itu kursor. For select ID karyawan from karyawan di mana jenis kelamin juga jika varchar ya. Terus kita declare lagi continue handler for not found, kita set dan itu 1. Kita buka kurnya kursor, kita kasih loop label loop, boleh apa aja tapi pakai label loop dan kalau loop kita fetch kur into ke ID.
Jika udah, maka kita leave dari loopnya. And if udah, itu kita ambil gaji dan potongan tiap karyawan, kita select gaji pokok, terus potongan, gaji pokok, potongan, itu gaji sama potong. Dari karyawan, gimana ID karyawan, itu dengan K. Di karyawan itu ID itu ya, itu bisa set totalnya, itu total tambah gaji kurang potong, kita end loop, kita close. Bukan close loop, kita kursornya kita selesai, kita return total. Aduh, semoga bisa ya. Oke, query oke. Tandanya kita udah bikin nih, tinggal ngambil, kita select aja total gaji versi by gender, gaji by gender, gaji by gender itu pria, as total pria. Coba ya, kita select kayak gini. Nah, total gaji pria itu 23 juta. Nah, kita lakuin yang sama. Wanita, total wanita ya. Oke. Wah, banyakan pria ya. Jadi itu aja sih, kita dari function ini kita bisa mendeklarasiin sekaligus pakai kursor, lalu di dalamnya kita pakai label, ada kursor. Ya segitu aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Oh ya, aku juga pengen nambahin dikit penjelasannya dari function yang ini.
Jadi intinya itu kita tuh bikin gaji by gender. Ini nih ya gunanya tuh biar gajinya tuh berdasarkan gendernya, totalnya. Jadi makanya totalnya pria, totalnya wanita. Nah, kita ngedeclare itu ada declare total tuh untuk nyimpen akumulasinya kayak totalnya gitu ya, betul sesuai namanya. Terus ada yang done, ini sebagai kayak penanda akhir ya, kalau udah untuk kalau kita pakai kursor tuh ya, ngambil data tuh nanda akhirnya tuh pakai done ini. Jadi terus kita apa variabel lokalnya pakai integer semua. Ini ke ID, ini ID karyawan disingkat aja. Terus gaji itu nyimpen gaji pokok, sama potong itu nyimpen potongan dari gaji. Ini semuanya dari karyawan ID. Declare cursor for select ID karyawan. Nah ini tuh gunanya buat kursor. Jadi kursor ini ya semacam alat baca baris demi baris gitu. Jadi untuk ngambil semua ID karyawan yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Jika terus yang declare lagi handler not found, set dan 1. Jadi kalau kursor udah sampai akhir dari data gitu, itu tuh nggak ada lagi baris, variabel dan akan berubah jadi 1 sebagai tanda akhir untuk keluar dari loop. Ini udah oke. Kita open kursor, membuka kursor, mulai dibaca, terus awal dari loop perintahnya jadi label loop, terus kalau mau selesai end loop. Jadi ini isinya. Oke, jadi fetch ini kita ambil satu baris dulu, terus kita simpan ke ID. Udah itu, kalau udah nggak punya data lagi, bakal keluar dari loop. Terus kalau select, ngambil nilai gaji pokok, terus ini dari karyawan. Nah pokoknya nyimpannya ke ini, disimpan ke sini. Terus kita set, nambahin hasil pengurangannya, terus disimpan ke total. Udah selesai loopnya, kita close juga kursornya, udah selesai digunain. Nah itu aja. Ini salah satu penggunaan dari fungsi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.